Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong paling bangga alhamdulillah hari ini kita semua sehat dan mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Wong paling bangga hari ini aku pengen ngomong cerita tentang amalan yang bisa kita jadikan andalan kita ketika kita minta kepada Allah. Ada sebuah cerita, kawan-kawan sekalian. Cerita tentang ada 3 wong yang mereka lagi jalan di padang pasir. Lalu ketika saat itu sedang terjadi badai, akhirnya mereka mencari sebuah tempat untuk berteduh. Ketemulah mereka sebuah gua. Mereka langsung masuk ke dalam gua tadi. Waktu mereka masuk ke dalam gua, ternyata kawan-kawan sekalian, saking besarnya dahsyatnya badai itu, sampai pintu gua pun tertutup dengan batu besar. Didorong sekuat apapun tidak pacak mereka keluar, tidak pacak menggeser pintu gua tersebut. Akhirnya mereka cerita-cerita, diskusi, sepakat kalau mereka pengen minta langsung sama Allah, berdoa. Tapi kata mereka, kita berdoa tapi bukan doa yang sembarangan, doa yang kita panjatkan, yang kita hadiahkan sesuai dengan fadilah amal yang pernah kita lakukan. Jadi kita berdoa dengan amalan yang paling kita banggakan, kata mereka. Akhirnya mereka sepakat. Mereka akan berdoa. Jadi mereka cari apa amalan terbaik yang mereka pernah lakukan, sehingga itu membuat Allah mengabulkan doa mereka. Orang pertama maju, kata orang pertama, ya Allah, aku ini seorang pekerja, katanya. Aku ini selalu bekerja setiap hari, ya. Dan selama aku bekerja itu, aku ini selalu pergi pagi balik malam. Aku ini punya orang tua yang masih hidup bersama kami. Suatu hari orang tua kami ini pengen minum susu, ya. Akhirnya aku cari susu itu, ya. Mungkin karena aku lama bercariannya, sampai orang tua aku tuh ketiduran nunggu susu yang aku cari, ya. Waktu aku datang ke rumah, orang tua lah tidur, aku tidak berani bangun kenyang. Kenapa? Karena kasihan orang tua aku lah ketiduran, capek aja. Nah, waktu aku nunggu susu itu, ya, jadi susu itu masih pegang, ya, aku tungguin, ya, sampai nunggu orang tua aku bangun, tidak berani bangun di orang tua tadi. Anak aku, ya Allah, pengen yang susu itu, ya Allah, ya. Tapi aku tidak berani ngejok sama anak aku, ya Allah. Kenapa? Karena aku kata tadi, aku ini pengen orang tua aku dulu yang minum, kalau ada susunya baru kasih sama anak aku. Akhirnya kata orang pertama tadi, ya Allah, kalau ini adalah amalan terbaik menurutmu, ya, karena aku sudah berbakti kepada orang tua aku, tolong ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Subhanallah, setelah berdoa sang pemuda tadi, orang pertama tadi, pintu gua bergeser sedikit, tapi belum pacak keluar, baru cahaya yang masuk. Akhirnya orang kedua yang berdoa keluar. Kata orang kedua, ya Allah, aku ini adalah seorang pengusaha. Aku ini seorang pengusaha yang punya banyak karyawan. Suatu hari, ya Allah, waktu hari gajian, ada sikap karyawan aku yang tidak datang, ya Allah, yang tidak nongol-nongol, ya Allah. Akhirnya, ya Allah, karena gajinya masih sama aku tidak datang, gaji itu, ya Allah, aku gunakan untuk modal bisnis yang lain. Sampai setelah beberapa bulan, karyawan aku tuh datang nagih haknya, gajinya yang kemarin belum kubayar tuh. Akhirnya aku tunjuk ke sama dia, tenang, ada banyak ternak, ya. Ternak itu semua adalah dari gajimu, ambillah galau. Ya Allah, seluruhnya aku kasih ke sama dia galau, ya Allah, karena memang hak dia. Ya Allah, kalau memang Kau ridho orang perbuatanku ini, Allah, tolong bukakan pintu ini. Akhirnya Allah ridho dan Allah bukakan pintu gua tersebut.
Orang ketiga juga mulai berdoa. Kenapa? Karena pintu masih belum bisa mangga keluar. Orang ketiga berdoa, ya Allah, aku ini seorang kaya raya ya Allah. Di kampung mana aku lah paling kaya ya Allah. Ya Allah, aku ini suatu hari ada seorang wanita ya Allah yang pengen minjem duit sama aku ya Allah. Ya. Intinya ya Allah, wanita itu sebenarnya sangat cantik ya Allah, aku senang sama dia. Aku tidak pengen minjem duit ya Allah, aku pengen akhirnya buat kesepakatan dengan dia. Kalau dia pengen pengen minjem dengan aku pengen ya tidur dengan dia. Akhirnya karena dia yang mengkati duit dan pengen minjem sama aku ya Allah, akhirnya dia gagal. Nah, ketika lah dalam kamar ya Allah lah nak belajuan kami ya Allah, tapi dia mengingatkan aku untuk takut sama Allah. Akhirnya aku sadar ya Allah, aku sadar dan aku tidak jadi melakukan hal itu, dan duit tadi aku kasih bersama wanita tadi karena aku takut sama Allah. Ya Allah, kalaupun ini adalah amalan terbaik buatku ya Allah, tolong bukakan pintu gua tersebut. Akhirnya biiznillah pintu gua mulai terbuka dan 3 orang musafir ini pun bisa keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Orang paling manggala-gala inti dari cerita kita hari ini adalah aku pengen ngajak kita gala-gala, mari kita cari amalan terbaik dalam hidup kita. Cari deh kita. Apa kita buat amalan terbaik apa yang bisa kita banggakan kepada Allah. Yang ini bukan amalan ecek-ecek, tapi amalan yang luar biasa. Yang dengan amalan inilah yang mudah-mudahan bisa kita jadikan perantara doa kita. Ketika kita dalam kesulitan yang sangat luar biasa, kita doa pakai perantara amalan ini, maka mudah-mudahan kawan-kawan sekalian menggala-gala doa kita akan dipanjatkan oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ingat, amalan yang terbaik. Karena kita tidak tahu amalan mana yang terbaik, maka saran aku adalah mari kita memperbanyak amalan-amalan soleh kita yang terbaik, totalitas, tuntas, jangan setengah-setengah. Kita buat amalan terbaik. Sehingga kawan-kawan sekalian, dengan amal-amal terbaik inilah mudah-mudahan Allah akan ridho dengan kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikabulkan harapan doa kita, sehingga semua hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari aku. Jangan lupa tolong dicontren, di like dan di share dan di subscribe, pokoknya itu intinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.